The only thing clear to investigators is that one of these men is lying, and doing so with clear intentions. Between Brian and Brad, one person is trying to frame another person. Hi, welcome to Art Talkers. Bernama asli Tamira Burns, tapi orang-orang biasanya manggil dia dengan nama Tammy. Lahir dan tumbuh di kota Lander, Wyoming, Amerika, daerah terpencil. Namun si Tammy ini lumayan populer saat remaja di kota tersebut karena dia terkenal cantik, ramah, dan juga katanya suka menolong. Merupakan anak tertua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Dia juga sangat rajin dalam berkegiatan seperti olahraga basket dan juga voli. Tumbuh di daerah pedesaan, ternyata si Tammy punya keinginan untuk merantau dan merasakan kehidupan kota. Hingga kemudian, pada tahun 1991 saat usianya 27, dia pun merantau ke kota Billings di Montana. Namun hubungannya sama keluarganya tetap terjalin dengan baik melalui telepon. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini ya dengan mencet tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Merantau di kota Billings, akhirnya Tammy kenalan dengan seorang pria setempat yang bernama Brad Ray. Nah, si Brad ini punya kembaran namanya Brad Ray, Brad dan Brad. Brad pria yang pendiam dan tipe orang yang jarang menceritakan isi hati dan pikirannya. Jadi malah terkesan misterius dan Tammy sangat menyukainya. Tapi, Brad orangnya cukup pemberani untuk langsung menemui kedua orang tua Tammy, menyatakan keseriusan hubungannya bersama Tammy. Orang tua Tammy juga menyukai Brad dan mereka berdua pun menikah pada 6 Juni 1992 dan cukup bahagia ya kehidupannya. Walaupun secara keuangan mereka pas-pasan karena waktu itu Brad bekerja di toko grosir yang gajinya tidak terlalu besar. Pada bulan April tahun 1993, Tammy dan Brad kemudian dikaruniai seorang putri yang bernama Haley, yang tumbuh sangat cantik dan sehat, serta dikelilingi banyak teman karena dia memang anak yang sangat menyenangkan. Menurut sang putri Haley, mereka cukup bahagia hidupnya karena Tammy dan Brad, sang orang tua, benar-benar punya waktu yang baik untuk keluarga, dan Tammy adalah ibu rumah tangga yang pintar menghangatkan suasana di rumah. Hingga kemudian, Brad pun mulai pindah kerja pada supermarket besar, Walmart, dan letaknya itu di kota Pierre, Dakota Selatan, lalu mendapatkan kenaikan jabatan di sana. Ini mengharuskan mereka pindah ke kota yang lebih kecil lagi. Saat itu, putri mereka, Haley, berusia 11 tahun, dan si Haley agak marah saat harus pindah, karena selain harus meninggalkan teman-temannya, dia juga udah betah tinggal di kota besar Montana. Namun mereka tetap mengikuti sang ayah Brad untuk jenjang karir yang lebih baik. Pada tahun 2004 setelah pindah ke Pierre, sang putri Haley dikatakan mengikuti banyak kegiatan setelah pulang sekolah, seperti basket dan voli. Hal ini membuat sang ibu Tammy punya banyak waktu luang dan mulai bekerja di Kmart, bagian penjualan sepatu. Sementara sang ayah Brad semakin sibuk, bahkan kerjanya bisa 24 jam. Jadi nggak tahu kapan akan pulang ke rumah. Makanya terkadang Brad mengajak putrinya Haley juga ke tempat kerjanya untuk menunggui sang ayah seharian di sana. Kurang lebih 1 tahun berada di kota Pierre, ternyata Tammy merasa hidupnya semakin hampa dan kosong karena sang suami jarang pulang ke rumah. Seminggu cuma 2 atau 3 kali pulang karena sibuk bekerja. Itu pun rasanya kalau suaminya pulang cuma buat tidur aja. Hampir enggak ada lagi waktu untuk bermain dan bercerita bersama keluarga. Ini membuat Tammy semakin merasa dicuekin. Hingga dikatakan, Tammy mulai dekat dengan manajernya sendiri di Kmart yang bernama Brian Clark. Awalnya, Brian sang manajer berperan sebagai orang yang mendengarkan curhatan Tammy tentang suaminya. Namun kelihatannya hubungan itu kemudian berubah menjadi sesuatu yang lebih, bahkan lebih dalam, yaitu perselingkuhan secara fisik.
Namun kelihatannya hubungan ini hanya sekedar percintaan secara fisik aja ya, tanpa diketahui oleh siapapun. Dari sudut pandang Brian, hubungannya bersama Tammy hanya selingkuh biasa, karena Brian sudah menikah dan punya anak, dan dia mikirnya tidak mau hubungannya dengan Tammy berisiko menghancurkan rumah tangganya. Jadi perselingkuhan senang sama senang aja. Bahkan dari beberapa info yang saya dapat, si Brian ini sering sekali menggunakan jasa wanita malam juga untuk melampiaskan hasratnya. Bisa jadi si Tammy dianggap seperti itu juga, tapi tetap istri dan anaknya si Brian yang di rumah adalah nomor satu. Namun sepertinya Tammy justru berpikiran hal yang berlawanan. Tammy berpikir bahwa Brian akan menceraikan istrinya dan mau menikahi dia. Hingga kemudian pada Januari 2006, Tammy mulai mengkonfrontasi sang suami, Brad, tentang pernikahan mereka yang tak seromantis dulu. Terjadi pertengkaran yang cukup hebat sampai akhirnya Tammy minta cerai dan bilang bahwa dia telah menemukan pria baru yang dicintainya, walaupun dia nggak menyebutkan nama pria itu. Kelihatannya, Brad sangat terpukul dengan kabar ini, yang pasti Tammy ternyata memang sudah bertekad untuk berpisah demi Brian yang sangat dicintainya. Padahal, Brian nggak cinta sama dia. Hingga akhirnya Tammy dan Brad pun menceritakan kepada putri mereka Haley yang saat itu berusia 12 tahun tentang rencana mereka untuk bercerai. Begitulah ya kehidupan di rumah mereka kemudian katanya menjadi berubah drastis. Sang ibu Tammy malah sekarang yang jarang di rumah, dan setiap pulang ke rumah wajahnya tuh sumringah senang karena sambil menunggu persidangan cerainya. Sementara sang ayah Brad setiap hari lesu dan sedih dengan situasi rumah tangganya yang diambang kehancuran. Sang ayah Brad dikatakan setiap malam menangis, sementara sang istri Tammy bersenang-senang dengan pria lain. Pria lain yang hanya memanfaatkannya secara seksual, karena bagaimanapun Brian tidak pernah mau menceraikan istrinya. Sampai kemudian pada 8 Februari 2006, saat baru bangun tidur, sang putri Haley ngelihat ayah Brad lagi nyiapin sarapan. Ibunya mungkin udah pergi kerja atau entah kemana, yang pasti sudah tidak ada di rumah. Kemudian ayah Brad cerita bahwa sang ibu Tammy sudah pergi dengan pria lain dan tidak akan kembali lagi, dan sepertinya Haley harus menerima kenyataan itu. Dia sarapan sambil menangis, lalu diantar ke sekolah oleh ayahnya. 1 jam kemudian, sekitar jam 9 pagi, polisi di 911 menerima telepon dari selingkuhan Tammy, Brian Clark. 911, where's it say? Yes, I need a missing persons report. Okay, your name, please? I'm Brian Clark. Who's missing? Tammy, Rhea. Foul play could be suspected here. Okay, and why do you think that, sir? Me and her have been having an affair. Apparently her husband has found out about it. Hopefully this is discreet. Okay. Would you like to come out to the police station and file that report so you can talk to an officer? Yeah, I don't know what to do here. Akhirnya sang selingkuhan, Brian Clark, ke kantor polisi dan melakukan laporan atas menghilangnya Tammy Ray. Menurut Brian, dia khawatir sang suami tahu perselingkuhannya dan menghilangkan nyawa Tammy. Tapi ini agak sedikit aneh ya, bagaimana Brian berkesimpulan bahwa Tammy menghilang padahal itu masih jam 9 pagi. Maksudnya kan biasanya Tammy masuk kerja jam 8 dan cuma telat 1 jam. Dan HP-nya Tammy tidak bisa dihubungi dan gak aktif juga kan baru 2 jam. Di sini lumayan mencurigakan, apa mungkin si Brian sudah tahu bahwa terjadi sesuatu sama Tammy? Karena kemudian si Brian ini menyuruh polisi memeriksa suami Tammy, yaitu Brad. Hingga akhirnya pihak kepolisian datang nih ke tempat kerja Brad sang suami. Brad kaget ada polisi datang, apalagi memberitahukan tentang hilangnya Tammy. Polisi mengajak Brad ke rumahnya untuk melakukan pemeriksaan, dan Brad sangat kooperatif. Dia izin kerja dan mengikuti semua instruksi polisi. Yang agak aneh menurut saya di sini ya, kok polisi begitu cepat juga menanggapi masalah orang hilang yang ternyata Tammy baru menghilang 1-3 jam. Sementara dari kasus-kasus dahulu seperti Kenneka Jenkins, polisi menyuruh orang tuanya ya dulu menunggu minimal 1x24 jam karena bisa aja dia lagi ke rumah teman dan HP-nya lowbat. Tapi yang ini kok beda ya? Sesampainya di rumah Brad, polisi melihat mobil Black Durango milik Tammy dan ada beberapa tetes darah di lantai garasi yang kelihatannya menetes dari mobil itu.
Polisi membuka mobil dan tercium aroma cairan pembersih lantai. Kelihatannya keadaan mobil seperti dirapikan secara terburu-buru. Kemudian katanya polisi melakukan interogasi terhadap Brad sang suami. Brad mengatakan dia pulang jam 10.30 malam sebelumnya dan Tammy sang istri tidak ada di rumah. Jam 1 dini hari dia mendengar suara mobil datang dan ternyata Tammy baru pulang. Kemudian Tammy pergi lagi dengan seorang pria yang diyakini adalah selingkuhannya. Tapi perginya naik mobil pria itu, jadi mobilnya si Tammy sudah masuk garasi. Sehabis itu, Brad dikatakan mengikuti mobil mereka untuk tahu siapa pria selingkuhan Tammy. Namun sial bagi Brad, mobilnya tiba-tiba mogok dan kehilangan mobil pria tersebut yang bersama Tammy. Setelah berhasil menyalakan mobilnya dan dibantu sama pihak kepolisian, Brad pulang dan sampai pagi Tammy tidak ada di rumah. Did you harm your wife? No. What's happened to her? No, that's what we're checking. Did you guys find something? Yeah, we found blood running off the running board, dripping onto the concrete. Do you know how it got there? No. Okay. So where did we have the argument? Well, that's one of the unanswered questions, isn't it? I'm guessing inside your house. So there'd be blood everywhere. There might be. I know that you harmed your wife. Okay, let's. I know Brad. All this evidence points at me, but I'm hoping that the body is found. There'll be something to set me free. And the DNA and stuff like that. DNA is a great thing. Mm-hmm. Brad, we're gonna arrest you right now for first-degree murder. Hingga akhirnya polisi langsung menahan Brad sang suami. Polisi takut dia menghilangkan barang bukti jika dibebaskan. Namun kelihatannya Brad tidak keberatan ditahan. Polisi juga dikatakan menginterogasi sang putri, Haley. Namun Haley mengatakan tidak ada pertengkaran sama sekali antara ayah dan ibunya malam itu. Semuanya tenang dan biasa aja. Dan bahkan saat polisi memeriksa rumah mereka, dikatakan sangat rapi dan tidak ada bekas seperti orang berantem. Tidak ada bekas darah dan hal lainnya. Bahkan saat polisi menggunakan luminol yang biasanya untuk mendeteksi lantai atau dinding apabila ada bekas darah yang sudah dibersihkan, hasilnya nihil. Sampai menggunakan alat mikroskopik untuk mendeteksi bekas noda darah sekecil apapun dalam rumah itu. Hasilnya juga nihil. Tetesan darah hanya ada di garasi mobil saja. Sang putri Haley cukup kasihan ya. Dia harus menerima kabar bahwa sang ibu kemungkinan telah meninggal dunia karena dibunuh dan sang ayah dipenjara. Pihak kepolisian membawa Haley sementara katanya ke panti asuhan supaya ada yang bisa menjaganya. Sekarang polisi mulai putar pikiran apa mungkin yang membunuh sang ibu Tammy justru selingkuhannya, yaitu Brian. Karena Brian diketahui kan nggak mau cerai dari sang istri demi Tammy, bahkan masih menyembunyikan hubungannya tersebut. Dan kenapa Brian tahu Tammy menghilang padahal baru 1 jam Tammy tidak kelihatan pagi itu. You could tell it was crushing to her. That was the hardest thing I've ever done in my career. To this day. Oh, that was a tough one. There's a lot of emotion, a lot of passion, a lot of anger. And so here sits Brian Clark. He's married to someone else. He's having an affair with Tammy. We're wondering about what he might have done. At this point, Brian had not informed his wife that he was seeing another woman. They had to consider whether he had any ulterior motives to try to hide things. Dari banyaknya darah dalam mobil Tammy, polisi yakin Tammy telah meninggal. Namun polisi belum bisa menemukan di mana jasadnya. Pencarian besar-besaran pun dilakukan, sampai akhirnya seorang petugas yang menggunakan helikopter melihat ada sebuah tubuh di antara semak belukar tidak jauh dari sebuah bendungan, waduk. Dan ternyata setelah didatangi, itu adalah jasadnya Tammy. Dia ditemukan kurang lebih 15 km dari rumahnya. Tanpa busana dan sedikitnya ada 37 tusukan pisau yang diduga menjadi penyebab kematiannya. Namun, polisi hanya menemukan sedikit noda darah di area Tammy ditemukan. Ini menunjukkan bahwa Tammy kemungkinan hanya dibuang di situ. Di mana kira-kira dia dibunuh?
Polisi akhirnya menanyai Brian, sang selingkuhan, dan Brian bilang dia malam itu di rumah terus. Bahkan polisi sempat mencurigai istrinya Brian mungkin yang melakukannya. Namun kelihatannya walau sang istri kaget dengan perselingkuhan Brian, dia tetap melindungi suaminya dan mengatakan Brian ada di rumah malam itu. Sampai beberapa hari kemudian pihak kepolisian menerima surat yang katanya berasal dari sepupunya Brian. Dan isi suratnya kurang lebih mengatakan Brian malam itu pulang dengan mobil Durango penuh darah. Dia bilang habis berantem sama pacarnya dan mengatakan Tammy telah tertusuk. Bahkan dalam surat itu dikatakan Brian telah memperkosa Tammy dan kondom yang digunakan sama Brian ternyata tertinggal di anunya Tammy. Ini yang bikin kepolisian kaget dan dilakukan otopsi ulang terhadap jasad Tammy. Benar saja, di dalam kemaluan Tammy ditemukan sebuah kondom. Dan dari hasil penyelidikan terhadap kondom tersebut, tidak ditemukan DNA siapapun kecuali DNA si Tammy sendiri. Polisi kemudian melakukan pelacakan terhadap surat misterius yang ngakunya dari sepupu Brian itu, karena mustahil Brad yang melakukannya, dia kan lagi di penjara. Namun ternyata polisi akhirnya menemukan orang yang mengirimkan surat misterius itu. Dia tidak lain adalah saudara kembar Brad, yaitu Brad Ray. Benar sekali, dia disuruh saudara kembarnya untuk mengirimkan surat ini karena polisi beberapa hari kemudian di dekat sebuah danau menemukan 3 tas hitam yang isinya adalah spray dan terpal penuh darah Tammy. Ternyata sang suami Brad yang membunuh Tammy di dalam kamarnya yang memang sudah ditutupi dengan spray dan terpal besar agar darahnya tidak muncrat mengotori lantai dan dinding. Lalu Brad membuang jasad Tammy dekat bendungan dan membuang terpal di dekat danau yang berjarak 20 km. Sepulang dari membuang barang-barang itulah, Brad pura-pura mobilnya mogok dan dibantu polisi untuk membuat alibi bahwa dia sedang mengejar istri dan juga selingkuhannya. Ternyata Brad memang sudah mempersiapkan segala hal ya untuk bisa memfitnah sang selingkuhan Brian. Brad telah menaruh alat perekam di kamar dan juga di mobilnya Tammy untuk mengetahui siapa selingkuhan Tammy, sampai dia tahu Brian adalah selingkuhannya dan mulai mengikuti Brian. Namun yang dilihat sama Brad adalah Brian ini pria yang suka jajan PSK, dan Brad tahu juga bahwa biasanya Brian melakukan hubungan badan dalam mobilnya di ladang sepi sama PSK. Lalu main buang begitu aja bekas kondomnya, sampai Brad mengikuti dan mengambil bekas kondom Brian yang kelihatannya bersih, tanpa ada bekas noda sperma, dan sepertinya sarung tangan Brad membuat kondom itu juga jadi bersih dari DNA Brian. Tapi malah dimasukin gitu aja sama Brad ke dalam kemaluan Tammy setelah membunuhnya. Hingga Brad Ray pun dinyatakan bersalah oleh hakim. Walaupun di pengadilan, si Brad malah sempat mengatakan bahwa putri mereka Haley yang telah membunuh ibunya, Tammy. Gila ya, Brad demi bebas malah mengorbankan putrinya dengan nuduh Haley pelakunya. Sampai akhirnya pada Januari 2007, Brad Ray dijatuhi hukuman seumur hidup atas kematian sang istri Tammy Ray dengan motif kecemburuan. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara kembarannya, Brad Ray, dijatuhi hukuman penjara 172 hari karena membantu menulis surat misterius yang menuduh Brian Clark. Sementara sang putri Haley saat itu kemudian diasuh oleh neneknya, ibu dari Tammy. Bagaimana menurut kamu? Apa hukuman terhadap Brad sudah cukup? Apa seharusnya Brian juga dipenjara karena berselingkuh dan menyebabkan semua ini terjadi? Atau menurut kamu Tammy juga salah karena berniat untuk meninggalkan suami dan putrinya? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video yang baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga ya Instagram saya jika berkenan di Artocles S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Tetap jaga kesehatan, terima kasih.